Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan tema yang sudah disiapkan, yakni Sabat atau belas kasihan. Dan mari kita lihat teks firman Tuhannya. Injil Matius pasal 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-14. Di bawah perikop, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Bapak, Mama, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat seluruh pelayanan Yesus, maka selain Yesus memiliki murid-murid, pengikut-pengikut, Yesus juga mempunyai musuh, haters ya. Musuh Yesus ini bukan kaleng-kaleng, musuh Yesus ini bukan sembarangan. Mereka adalah golongan elit dalam tatanan masyarakat bangsa Israel pada saat itu, orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan kita tahu bersama musuh-musuh itu seperti imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang Farisi. Tiga kelompok ini kita melihat bahwa di sepanjang pelayanan Yesus, mereka selalu ada dan mencari gara-gara dengan Tuhan Yesus. Dan di awal sebelum Yesus masuk ke dalam pelayanan, Yesus sudah menghadapi pencobaan yang luar biasa dari si iblis di padang gurun. Dan setelah dia ada di dalam pelayanan, dia terus mengalami pencobaan. Dia terus menghadapi musuh-musuh yang luar biasa. Jadi kita bisa lihat ya bahwa Yesus ini punya musuh, dia dicobai, dan bukan saja dalam tanda kutip dari manusia yang bisa dilihat kasat mata, tapi sebelum itu oleh roh jahat iblis yang juga tidak bisa dilihat. Ini musuh-musuh Yesus di sepanjang pelayanannya. Yesus memang tidak pernah mencari musuh. Dia melayani, dia memanggil murid-muridnya, memilih murid-muridnya, dan dia mengajak mereka melayani. Dia tidak pernah mencari musuh sama sekali. Tapi ada banyak orang yang tidak senang dengan pelayanan dia. Dan itu adalah orang-orang penting, kedudukan penting di dalam bangsa Yahudi pada saat itu. Imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin agama. Apa saja yang kita bisa lihat bahwa Yesus di dalam pelayanannya dihambat oleh orang-orang Farisi, oleh imam-imam kepala, oleh ahli-ahli Taurat. Kita bisa lihat banyak sekali dari mereka menyerang ajaran Yesus. Mereka mempertanyakan mujizat yang Yesus lakukan itu dari siapa. Bahkan juga mereka menuduh Yesus itu sebagai kepala Beelzebul. Mereka hendak melempari dia, atau mereka mau menangkap dia dan ingin membunuh dia ketika pengajaran-pengajaran yang dia sampaikan itu menyinggung kehidupan mereka. Inilah orang-orang yang kita bisa lihat di sepanjang pelayanan Yesus. Musuh-musuh yang begitu luar biasa. Ini bisa menunjukkan kepada kita bahwa kalau Yesus saja di dalam menghadapi pelayanan, sebelum pelayanan, di sepanjang pelayanan, bahkan sampai kepada kematiannya, dia mengalami banyak musuh. Itu juga akan terjadi dengan kehidupan kita orang-orang percaya. Kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengikut Tuhan,
kita juga pasti punya musuh. Jangan berpikir bahwa ikut Tuhan sebagai anak Tuhan Yesus, pasti kita aman-aman saja. Tidak. Yesus bilang kalau gurunya saja mengalami semua itu, apalagi dengan murid-muridnya. Saudara terkasih, dan kita bisa lihat bahwa sepanjang pelayanan Yesus, gereja mula-mula sampai hari ini, musuh-musuh gereja, musuh-musuh orang percaya itu tetap ada di sepanjang zaman. Bahkan pengajaran-pengajaran yang muncul dengan berbagai hal yang bahkan bertentangan dengan doktrin iman Kristen, dengan kitab suci, itu muncul di sekitar kita, menghambat, mengganggu pelayanan dari gereja Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan 1 minggu belakangan ini, ada ajaran yang viral ya, ada yang tahu? Kristen progresif dari Pastor Brian ya. Dia yang membawa itu dan cukup viral di media sosial karena apa yang dia ajarkan atau dia sampaikan sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi saudara, sekalipun itu viral ajaran sesat itu, tapi juga cepat mendapat respon yang baik dari pendeta-pendeta, dari hamba-hamba Tuhan yang melihat bahwa ini mengganggu gereja, mengganggu orang percaya, dan mereka lalu memberi tanggapan atau respon terhadap ajaran Kristen progresif itu. Dan salah satu yang mungkin Bapak Mama ikuti adalah dari pendeta di King Gadas. Saya juga mengikuti apa yang dia paparkan sepanjang hampir 1,5 jam. Dia menyampaikan tentang ajaran Kristen progresif itu dan menunjukkan bukti-bukti yang valid dari sumber-sumber terpercaya tentang pengajaran mereka. Dan kemudian dia lalu memberikan kesimpulan bahwa ajaran Kristen progresif ini bukan ajaran Kristen, tapi itu adalah bidat atau ajaran sesat. Mengapa dia katakan begitu? Karena Pak Deki mengatakan bahwa ajaran Kristen progresif ini tergabung dalam beberapa ajaran, misalnya ajaran liberalisme klasik, postmodern, dekonstruksi, paneteisme. Ini digabung menjadi satu, menjadi ajaran yang baru yang hari ini viral, yakni Kristen progresif. Itu bukan ajaran baru, itu hanya didaur ulang saja, menjadi tema atau juga menjadi ajaran dengan judul yang baru. Tapi sebenarnya itu bukan ajaran baru, ajaran yang lama, dan itu adalah ajaran sesat. Ya, kita bisa melihat bahwa semua ini musuh-musuh pengajar-pengajar mengganggu gereja Tuhan, orang-orang percaya, sehingga tidak lagi mau percaya kepada Alkitab yang sejati. Tapi kita boleh katakan Bapak Ibu bahwa kita bersyukur dengan adanya ajaran palsu. Tetapi juga kita bersyukur bahwa kita punya pendeta-pendeta yang luar biasa. Biasanya kita tahu bahwa Pak Pendeta Esra juga selalu dan setia berhadapan dan memberi tanggapan terhadap ajaran-ajaran yang sesat. Dan untuk hal ini mungkin beliau masih ada di Israel. Kita menunggu saja, mungkin dari Israel beliau akan menyampaikan sepatah dua kata menyangkut ajaran ini. Atau nanti pulang baru ada tema khusus dari mimbar ini yang beliau sampaikan. Kita tidak tahu, kita menunggu saja. Tapi apa saya mau katakan bahwa kita bersyukur ada pendeta-pendeta yang luar biasa yang mau menanggapi dengan serius serta segera menanggapi pengajaran itu, yang membuat sehingga mata kita terbuka. Oh, ternyata ada pengajaran yang sebenarnya dikatakan baru tapi bukan baru, dan itu ada menyusup di dalam gereja-gereja Tuhan hari ini. Kita dicerahkan, kita diberikan pemahaman dan pengertian yang baik, mana firman Tuhan yang sejati dan mana itu ajaran sesat. Kita perlu bersyukur untuk pendeta-pendeta yang luar biasa. Kita berdoa supaya pendeta-pendeta seperti ini muncul lebih banyak lagi dari NTT yang bisa keluar dan menghadapi pengajar-pengajar dan juga ajaran-ajaran sesat itu. Tapi kita juga bersyukur bahwa media sosial ini sangat menolong kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena dengan media sosial ini kita bisa segera mendapatkan informasi. Ada ajaran sesat yang muncul, tapi juga kita segera untuk melihat siapa pendeta yang memberi tanggapan ini. Nah, saudara yang terkasih dalam
Tuhan Yesus Kristus. Ini yang terjadi sampai hari ini. Tapi kita melihat bahwa Yesus sendiri juga menghadapi orang-orang yang demikian. Orang-orang yang menghambat pelayanannya. Orang-orang yang secara langsung menyerang setiap ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus. Dan dalam teks bacaan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa ada satu peristiwa, ada satu kisah, dan muncul juga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan mereka mempertanyakan tentang diperbolehkan tidak menyembuhkan orang pada hari Sabat. Mereka mau supaya Yesus menanggapi apa yang menjadi pertanyaan mereka, dan Yesus salah menanggapi, dan mereka akan mempersalahkan Yesus dengan jawaban yang Yesus berikan. Kita tahu bersama bahwa dalam bangsa Israel mereka sangat-sangat menjaga Sabat, Bapak Ibu. Sabat itu menjadi sesuatu yang sangat penting sehingga mereka begitu taat dengan Sabat. Bahkan kita katakan bahwa untuk menolong orang pun saat Sabat itu kalau bisa tidak dulu, ditunda sampai setelah Sabat itu lewat. Kita bisa lihat salah satu contoh, misalnya di dalam Lukas pasal 13 ayat 13 dan 14. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Wah, ini terjadi di rumah ibadah. Ketika Yesus mengajar dan menyembuhkan orang sakit ini, kepala rumah ibadah melihat itu dan dia marah sekali. Kenapa menyembuhkan orang pada hari Sabat? Tapi mungkin dia sungkan, tidak marah Yesus yang melakukan mujizat menyembuhkan orang. Dia marah kepada orang banyak. Yesus ada di situ ketika kepala rumah ibadah ini marah. Dan apa Yesus diam ketika melihat kepala rumah ibadat menegur jemaat pada saat itu? Tidak. Yesus membalas kepala atau ketua pemimpin ibadat, rumah ibadat ini. Di dalam ayat yang ke-15 dari Lukas pasal 13. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik. Yesus lalu segera menjawab dia, hei orang-orang munafik. Dia marah kepada jemaah yang hadir pada saat itu dalam rumah ibadah. Tapi Yesus tidak diam melihat hal itu. Yesus juga berespon terhadap dia, memberi tanggapan langsung dengan mengatakan orang itu adalah orang munafik. Ini hajaran yang keras yang Yesus sampaikan kepada pemimpin rumah ibadat di dalam ibadat pada saat Sabat itu berlangsung. Lega juga ya kalau tiba-tiba ada dapat hardik dari orang dan kita lalu mendapatkan pembelaan. Ternyata Tuhan Yesus itu pro dengan orang-orang yang lemah. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dari bagian firman Tuhan ini tentang orang Farisi yang mempertanyakan tentang Sabat kepada Yesus, dan tanggapan Yesus serta apa yang Yesus lakukan kepada orang sakit pada saat Sabat di rumah ibadah, itu yang akan kita renungkan bersama-sama. Poin yang pertama yang akan kita belajar yaitu Yesus, ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus, ahli Taurat dan orang Farisi. Yang pertama kita lihat adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Di dalam ayat yang ke-10 bagian A dikatakan bahwa mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Jadi kelompok orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat di dalam Sabat di rumah ibadat itu, mereka lalu mengajukan pertanyaan kepada Yesus, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Di sini Matius menggunakan kata mereka bertanya. Siapa mereka yang bertanya itu tidak. Tapi teks paralel di dalam Lukas 6 ayat 7 dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi jelas yang bertanya kepada Yesus, diperbolehkankah
menyembuhkan orang pada hari Sabat, ini adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di sini mereka mengajukan pertanyaan, tapi pertanyaan dengan motivasi yang jahat. Mereka bukan bertanya karena mereka ingin tahu jawaban Yesus dan mereka mau mengikuti apa yang menjadi jawaban Yesus. Mereka bertanya bukan karena mereka mau supaya mendengarkan kebenaran dari mulut Yesus, tapi mereka bertanya karena punya motif yang jahat di balik pertanyaan itu. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Leon Morris. Dia bilang begini, mereka bertanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Tetapi mereka jelas tidak sekedar menginginkan jawaban. Mereka bertanya untuk menemukan alasan mempersalahkan Yesus. Matius mencatat bahwa mereka bertanya dan bahkan mereka nyaris memprovokasi Yesus untuk menyembuhkan orang itu. Mereka bertanya, tapi dengan niat dan motif yang jahat. Dan kita perhatikan bahwa mereka bertanya itu, mereka menggunakan seorang yang kebetulan ada di situ dan memang orang ini sakit dan dia menjadi salah satu objek pertanyaan mereka kepada Yesus. Di bagian ayat yang ke-10 dari Matius pasal 12, di situ ada seorang yang mati sebelah tangan. Ketika ada orang yang mati sebelah tangan, mereka melihat itu dan orang itu menjadi objek pertanyaan mereka kepada Tuhan Yesus. Luar biasa, orang sakit ada di situ beribadah bersama. Tapi untuk menjatuhkan Yesus, pakai orang itu dan bertanya kepada Yesus. Saya mengutip komentar dari Stefan Lex. Dia bilang begini, mereka tahu bahwa di tengah-tengah mereka ada seorang cacat, bukti kutuk Allah. Tetapi mereka tidak mempedulikannya, bahkan menjadikannya pancingan untuk menjatuhkan Yesus. Mereka tidak sadar bahwa cacat orang itu justru menunjukkan ketidakberesan mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa mereka normal, padahal justru merekalah yang kering, kaku, dan lumpuh. Ya, mereka memakai orang sakit itu dan bertanya kepada Yesus. Seolah-olah mereka terlalu baik. Mereka orang baik yang mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Tapi sebenarnya mereka tidak peduli. Apakah nanti Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit atau tidak? Tidak peduli mereka. Yang penting orang sakit itu dan melalui dia pertanyaan mereka sampaikan kepada Yesus. Nah, pertanyaan mereka ini berkaitan dengan Sabat. Diperbolehkan menyembuhkan orang pada hari Sabat? Saudara, kita tahu bahwa di dalam 10 hukum Taurat dalam perjanjian lama itu di hukum yang keempat itu berbicara tentang Sabat. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ada perintah Yesus untuk menjalankan, menguduskan hari Sabat, hari perhentian di mana mereka boleh datang dan beribadah kepada Allah. Dan ada yang diperhatikan, ada yang disampaikan oleh Allah dalam hukum yang keempat ini. Ada 2 bagian yang mau Allah sampaikan kepada mereka, yaitu yang pertama bahwa dari hukum yang keempat ini mereka harus beribadah kepada Allah dan tidak boleh lalai. Tidak boleh alpa di dalam hal beribadah kepada Allah pada hari Sabat. Dan yang kedua, tidak boleh mengerjakan pekerjaan sehari-hari pada hari Sabat. Jadi 2 ini menjadi inti di dalam perintah untuk kuduskan hari Sabat. Tapi kemudian saudara, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, ahli Taurat, mereka lalu menjelaskan, menjabarkan apa yang dimaksud dengan tidak melakukan pekerjaan sehari-hari ini apa.
dan luar biasa. Mungkin kita pernah dengar ini dihotbahkan oleh Pak Estra, dan saya mengutip apa yang dicatat oleh William Barclay. Dia bilang begini, dalam Alkitab sendiri kita hanya diberitahu bahwa kita harus mengingat hari Sabat dan menguduskannya, dan bahwa pada hari itu tidak ada pekerjaan yang boleh dilakukan. Apakah seorang manusia atau seorang pelayan-pelayan atau binatang-binatang. Tidak puas dengan itu, orang-orang Yahudi belakangan menghabiskan jam demi jam dan generasi demi generasi untuk mendefinisikan apakah pekerjaan itu dan membuat daftar hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Misnah merupakan hukum dari ahli-ahli Taurat yang telah disusun dalam sebuah buku. Ahli-ahli Taurat menghabiskan hidup mereka untuk menyusun atau menentukan peraturan-peraturan ini. Dalam Misnah, bagian atau bab tentang hari Sabat mencapai tidak kurang dari 24 pasal. Kitab Talmud merupakan buku tafsiran yang menjelaskan tentang Misnah, dan di dalam Talmud Yerusalem, bagian atau bab yang menjelaskan tentang hari Sabat mencapai 64,5 kolom atau artikel, dan dalam Talmud Babilonia itu mencapai 156 halaman double folio. Dan kita tahu tentang seorang rabi yang menghabiskan 2,5 tahun untuk mempelajari 1 dari 24 pasal dari Misnah. Wah, ini luar biasa. Dijabarkan dalam hal yang sangat-sangat kecil. Itu yang mereka lakukan, dan itu yang diterapkan di dalam bangsa Yahudi, diterapkan kepada orang-orang Israel pada saat itu. Larangan ini merupakan larangan yang sangat ketat, dan mereka begitu taat untuk menjalankannya, melakukan semua perintah-perintah yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin mereka pada saat itu. Dan ada kesempatan, mereka ada di sana di rumah ibadat bersama dengan Yesus. Ini kesempatan kita bertanya kepada Yesus, apa yang akan dia tanggapi? Tadi di awal saya katakan bahwa mereka memang punya motivasi yang jahat, dan motivasi itu bukan sekedar kita bisa melihat saja, tetapi Matius bahkan ketiga Injil yang mencatat tentang peristiwa ini mencatat dengan begitu jelas motif mereka ketika bertanya kepada Yesus di bagian akhir dari ayat yang ke-10. Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Mereka bertanya tentang Sabat yang begitu ribet di bangsa Yahudi pada saat itu. Mereka datang dan bertanya kepada Yesus, tetapi dengan tujuan untuk mempersalahkan dia. Leon Morris berkata demikian, itulah orang buta yang bengkok. Ini komentar terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang kesalehannya sekedar bersifat legalistik. Allah melakukan hal yang luar biasa kepada orang yang mati sebelah tangannya, tetapi mereka sama sekali tidak terkesan. Mereka lebih memilih untuk marah kepada Yesus, melanggar tafsiran Taurat mereka. Perlawanan mereka begitu sengit, sehingga hanya kematian Yesus yang bisa memuaskan mereka. Pertanyaan tentang Sabat, tentang hukum yang ada di Israel, bukan saja itu, tetapi Leon Morris katakan kalau bisa Yesus itu mati memang, supaya mereka puas. Matthew Henry berkata, kita mungkin terheran-heran melihat bagaimana anak-anak manusia begitu jahat, sedangkan anak Allah begitu sabar menanggung kejahatan mereka. Orang Farisi, imam-imam kepala ahli Taurat begitu jahat, tapi Matthew Henry bilang, lihat mereka begitu jahat, bukan mereka, kita semua sampai hari ini, tapi anak Allah begitu sabar menanggung kejahatan mereka. Ini pertanyaan yang ahli-ahli Taurat orang Farisi tanyakan kepada Yesus. Yang kedua, kita belajar tentang Yesus, respon dari Yesus. Setelah ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus tentang Sabat, bagaimana, apakah diperbolehkan untuk melakukan hal baik pada Sabat? Dalam pikiran mereka bertanya seperti tadi, motivasinya supaya menjatuhkan Yesus. Yesus berkata salah, Yesus mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan Sabat, hukum Israel pada saat itu, dan akan membuat mereka menangkap Yesus.
Tapi saudara, luar biasa. Orang Farisi imam kepala ini memang licik, tapi mereka berhadapan dengan Yesus yang memiliki kuasa dan hikmat luar biasa. Kita tahu bersama kalau kita bandingkan dengan ayat paralel yang lain, di dalam Markus maupun di dalam Lukas, itu tidak mencatat mereka bertanya secara langsung, tapi itu ada di dalam hati mereka. Tapi saudara pikirkan, yang ada di dalam hati saja Yesus tahu, apalagi hanya sekedar menjawab pertanyaan mereka. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 8 dikatakan, tetapi ia sendiri mengetahui pikiran mereka itu, lalu berkata ia kepada orang yang mati tangan itu, bangunlah, engkau berdiri di tengah-tengah. Maka bangkitlah ia berdiri di tengah-tengah. Tetapi ia sendiri mengetahui pikiran mereka. Jangankan untuk menjawab, yang ada di hati dan pikiran saja Yesus tahu. Bagaimana untuk pertanyaan sekecil itu Yesus salah menjawab? Dan apa jawaban Yesus? Ayat 11 dan ayat 12 dari bacaan kita. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Mereka bertanya dan Yesus balik bertanya kepada mereka. Apa maksud Yesus dengan mengajukan pertanyaan kembali kepada mereka? Leon Morris katakan demikian. Ia menjawab pertanyaan mereka dengan mengajukan pertanyaan jika seorang di antara kamu membuat pertanyaan Yesus ini bersifat pribadi. Mereka siap menuduh dia melanggar hari Sabat di dalam situasi yang mereka rancang. Tetapi apa yang mereka sendiri akan lakukan di dalam situasi yang Yesus rancang? Yesus bertanya, jika satu kali ada seorang pendengar yang memiliki hanya seekor domba dan menemukan domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, yang berarti ia terancam kehilangan seluruh ternaknya, maka apa yang akan ia perbuat? Tidakkah ia akan segera menolong dan mengeluarkan dombanya? Yesus mengakhiri bantahannya atas posisi lawannya. Yesus berkata, manusia lebih berharga dari domba. Hal ini merupakan fakta yang tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Mereka bertanya dan jawaban Yesus balik bertanya kepada mereka. Yesus membuat pertanyaan yang dilematis kepada mereka. Dan saudara, pertanyaan Yesus kalau kita belajar di dalam ketaatan mereka kepada Sabat, ada yang mereka lakukan sekalipun itu hari Sabat, dan Yesus tahu bahwa itu terjadi di orang-orang Israel, di bangsa Yahudi pada saat itu. Yesus tahu bahwa ketika bangsa Israel, orang-orang Israel itu punya domba, dan ketika pada hari Sabat domba itu jatuh ke dalam lubang, mereka sekalipun Sabat mereka akan menolong domba itu sedapat mungkin. Mereka menolong supaya domba itu tidak mati. Apalagi yang Yesus berikan contoh ini adalah kalau seandainya dia hanya punya satu-satunya binatang peliharaan itu, bukankah dia akan menolong domba itu? Jadi pertanyaan Yesus ini bukan sesuatu yang Yesus pikirkan sendiri, tapi apa yang ada di tengah-tengah mereka yang selama ini mereka lakukan. Kemudian Yesus lalu mengakhiri bahwa kalau untuk domba saja kalian bisa melakukan itu, bagaimana dengan manusia? Manusia bukankah itu lebih daripada domba? Yesus memberikan mereka jawaban melalui pertanyaan yang sebenarnya hari-hari mereka juga lakukan. Mereka bertanya kepada Yesus, tapi mereka sendiri melakukan itu. William Barclay berkata begini, ia menanyakan dua pertanyaan kepada ahli Taurat. Ia membawa mereka ke dalam situasi suatu dilema. Mereka tersedak untuk mengakui bahwa memang diperbolehkan untuk berbuat baik, dan hal baiklah yang akan Yesus lakukan. Mereka terdesak untuk mengatakan bahwa berbuat jahat itu tidak diperbolehkan. Namun tentu saja membiarkan seorang dalam keadaan cacat adalah jahat bila kita dimungkinkan untuk menolongnya. Di sini Yesus masuk pada inti permasalahannya. Ia sedang mengambil langkah untuk menolong orang, untuk menolong kehidupan orang cacat ini. Apapun pertimbangannya adalah lebih baik menolong manusia.
tidak heran mereka bungkam. Ya, mereka melakukan itu di dalam Sabat dengan menolong ternak mereka yang jatuh ke lubang. Tapi mereka bertanya tentang bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus memberikan pertanyaan dan membungkam mereka. Kemudian Yesus mengakhiri dengan kalimat yang sederhana. Ayat 12 bagian terakhir. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Diperbolehkankah berbuat baik pada hari Sabat? Yesus mengatakan boleh berbuat baik pada hari Sabat. Saudara terkasih, menarik sekali kisah ini. Mengapa saya katakan menarik? Karena setelah beberapa waktu, setelah kisah ini terjadi, peristiwa yang sama terulang, yaitu Yesus juga menyembuhkan seorang di bait Allah pada hari Sabat. Tapi menariknya adalah bukan Yesus bukan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang bertanya kepada Yesus, tapi Yesus yang bertanya kembali kepada mereka, persis pertanyaan sama seperti mereka bertanya di dalam teks ini. Lukas 14 ayat 2 dan 3. Tiba-tiba datang seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Sekarang Yesus tanya balik. Kalau ketong orang Kupa bilang, tahedek toh, jawab su. Waktu itu besok yang tanya, sekarang dia tanya balik, jawab su. Bisa jawab ke sonde. Muka suke kode, gitu ya. Itu orang Kupa bilang. So bisa jawab. Makanya jangan cari gara-gara, gitu ya. Tidak bisa jawab. Yesus bertanya dan mereka tidak bisa jawab. Dalam teks kita, mereka bertanya dan Yesus jawab. Dalam bagian firman Tuhan lain, kisah yang hampir mirip, Yesus justru balik bertanya, justru mereka tidak bisa menjawab. Dan apa yang Yesus lakukan? Di ayat yang keempat dari Lukas 14. Mereka itu diam, tidak bisa menjawab. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus mengatakan diperbolehkan untuk menolong orang, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan kalau kita belajar, kita melihat seluruh catatan Injil, mulai dari Injil Matius sampai Injil Yohanes, ada 6 kali Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan ini memberikan kode atau apa yang dia katakan ini juga sebenarnya harus dilakukan dan menjadi hal yang tidak salah dan berdosa ketika mereka menolong orang yang sementara membutuhkan pada hari Sabat. Saya memberikan daftar itu di dalam Matius pasal 12 ayat 9 sampai 14 ini, teks-teks yang membahas di mana Yesus itu menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan 6 kali seluruh catatan Injil. Matius 12 ayat 9 sampai 14 itu tentang Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangan. Kemudian Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Lalu Lukas 11 ayat 10 sampai 17 dan seterusnya. Kita bisa lihat di teks itu. Jadi ya, jawaban Yesus. Mereka bertanya dan jawaban Yesus adalah ya, diperbolehkan menolong orang, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tapi saudara, Yesus memang memperbolehkan melakukan hal baik atau menolong orang pada Sabat. Itu betul, Yesus menolong. Tapi saudara, ini juga bukan berarti bahwa itu kita mempergunakan kebebasan yang Yesus berikan untuk menyalahgunakan kebebasan itu dengan melakukan hal-hal yang lain di dalam Sabat itu. Ada nasihat bagus dari Matthew Henry. Perbuatan yang dilakukan karena suatu kebutuhan memang diperbolehkan, apalagi pada hari Sabat. Namun kita harus berhati-hati supaya tidak memanfaatkan kebebasan ini untuk berbuat sekehendak hati dan menyalahgunakan kelonggaran serta kerendahan hati Allah yang menguntungkan untuk hal-hal yang merusak. Ya, diperbolehkan untuk melakukan hal baik, menolong orang pada hari Sabat, tapi harus berhati-hati. Jangan kebebasan itu disalahgunakan untuk hal-hal yang lain. Matthew Henry kemudian melanjutkan,
Walaupun diperbolehkan kita melakukan suatu pekerjaan pada hari Sabat karena suatu kebutuhan, Yesus Kristus ingin agar kita tahu dan ingat bahwa hari Sabat adalah harinya, dan oleh sebab itu hari tersebut selayaknya digunakan untuk melayani dan menghormatinya. Ya, jadi ini pelajaran bagi kita juga dari apa yang merupakan nasihat Matthew Henry, bahwa memang benar kita diperbolehkan untuk menolong orang pada hari Sabat, pada hari Minggu, hari di mana Tuhan mau kita beribadah bersama-sama memuliakan Tuhan. Tetapi kita juga diberikan kelonggaran untuk dapat menolong orang sekalipun pada hari Minggu. Tapi nasihat Matthew Henry, pastikan bahwa jangan karena kita berpikir oh bisa melakukan hal baik pada hari Minggu, jadi lebih baik kita sebanyak-banyaknya melakukan hal baik pada hari Minggu, tapi tidak usah pergi ke gereja. Tidak demikian. Beribadah adalah hal yang harus tetap kita jalankan, tetapi juga mungkin ada hal-hal di sekitar kita pada saat Minggu atau Sabat itu yang mana orang membutuhkan pertolongan, kita juga harus menolong mereka. Mari tetap lakukan hal baik, tetap juga harus tetap menghormati Sabat yang sudah ditetapkan oleh Allah, oleh Yesus bagi kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan namanya. Lalu apa yang terjadi setelah jawaban Yesus itu? Memang ini musuh yang luar biasa. Ayat 14, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Di sini mereka keluar dan bersekongkol untuk membunuh dia, dan teks paralel yang lain itu menafsirkan bahwa mereka bersekongkol dengan siapa? Dengan orang-orang Herodian, orang-orang yang pro kepada Herodes untuk membunuh Yesus. Ya, inilah orang-orang Farisi, ahli Taurat dan Yesus. Mereka bertanya dan Yesus memberikan jawaban, membungkam mulut mereka. Niat mereka untuk mempersalahkan, menjatuhkan Yesus itu gagal. Bahkan mereka keluar merencanakan planning B lagi untuk menjatuhkan bahkan membunuh dia. Sekarang bagian yang kedua. Bagian yang kedua yaitu orang Yesus dan orang sakit. Itu masih satu, maksudnya itu dua ya, masih. Ya, Yesus dan orang sakit. Di dalam teks kita ayat 10 dan ayat 13. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Ayat 13. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangan itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Yang pertama kita lihat yaitu orang yang mati sebelah tangannya ini. Apa yang kita bisa lihat dari orang yang mati sebelah tangan dari teks kita? Matius katakan bahwa orang itu mati sebelah tangannya. Tangan mana? Kiri atau kanan? Matius tidak bilang. Tapi Lukas, dia ini dokter ya, dia tahu. Dan dia mengatakan bahwa itu tangan kanan. Lukas 6 ayat 6. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Jadi yang sakit orang ini mati tangannya dan itu adalah tangan kanan. Mungkin kita bertanya, sakit apa itu? Saudara, ketika saya renungkan firman, saya juga penasaran, sakit apa orang ini? Sakit tangan, mati sebelah tangan. Apakah orang ini lumpuh sejak lahir dan tangannya cacat? Ataukah dia itu tiba-tiba diserang satu penyakit tertentu dan menjadi mati tangannya? Komentar William Barker terhadap teks ini bilang begini. Kata Yunani yang digunakan di sini menunjukkan bahwa sebelah tangan orang itu tidak lumpuh sejak lahir, tetapi karena suatu penyakit kekuatan sebelah tangannya menjadi hilang. Jadi ada penyakit itu ya. Tiba-tiba kekuatan otot itu menjadi lemah, hilang dan tidak bisa lagi berfungsi dengan baik. Lalu Stephen Lex menjelaskan apa itu sakitnya. Tangan mati ialah tangan kaku yang tidak berfungsi semestinya. Teks asli bicara tentang kering. Jadi tangan itu sebenarnya normal, tidak lumpuh total. Diduga bahwa tangan orang itu mengerut menjadi kurus pendek.
Menurut ilmu kedokteran, penyakit itu bernama atrofia otot. Ada banyak penyebab penyakit itu. Jadi kita bisa lihat ini gambar ini ya. Jadi otot yang masih bagus itu tiba-tiba mengalami kecil. Nah, ini gambar ya. Bapak Ibu coba raba tangan kaki, mungkin ada otot yang terganggu atau sudah ada yang mengecil. Tapi minta kepada Yesus menyembuhkan ya, atau ke dokter. Jadi kita bisa bayangkan bahwa orang ini dia betul-betul sakit dan dia berhenti dari pekerjaannya, dan bukan berhenti tapi itu menghambat dia tidak bisa bekerja. Bahkan untuk mencari nafkah bagi kebutuhannya itu tidak bisa dia lakukan. Dan tentunya secara umum semua orang yang sakit pasti ingin sembuh. Adakah di sini yang sakit dan rindu untuk sakit terus dan tidak sembuh? Tidak ada. Semua orang pasti sakit dan pasti ingin sembuh. Itu alamiah yang terjadi. Demikian juga dengan orang ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bahwa di dalam teks ini tidak dikatakan bahwa orang sakit ini meminta pertolongan kepada Yesus. Dia tidak katakan itu. Tadi tiba-tiba dia muncul karena pertanyaan dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dia tidak meminta Yesus menyembuhkan dia. Tapi apa memang dia tidak meminta Yesus menolong dia? Dia ada di rumah ibadat, Yesus juga ada, dan pasti dia tahu bahwa Yesus mampu menyembuhkan dia. Apakah memang dia tidak meminta pertolongan kepada Yesus? Nah, kalau dalam kitab Injil orang Ibrani ya, mereka menulis bahwa, tradisi itu menulis bahwa sebenarnya orang ini meminta pertolongan kepada Yesus. William Barclay bilang begini, dalam kitab Injil menurut orang-orang Ibrani, kitab Injil yang sudah hilang kecuali beberapa bagian saja, menuturkan bahwa orang ini adalah seorang tukang batu dan bahwa ia datang meminta Yesus menolongnya karena hidupnya bergantung pada kedua tangannya dan ia malu menjadi pengemis. Dia tukang batu dan bekerja dengan kedua tangannya, tapi tiba-tiba tangan sebelah tidak bisa lagi digerakkan karena ototnya mengecil dan itu sangat mengganggu dia, membuat dia tidak bisa bekerja lagi. Dan menurut catatan ini dia meminta pertolongan kepada Yesus. Alasannya itu begitu jelas bahwa dia malu menjadi pengemis. Dia tidak mau menjadi pengemis, dia mau bekerja dengan tangan baru makan. Leon Morris juga berkomentar, menurut Injil Ibrani, orang itu berkata kepada Yesus, ini orang omong kepada Yesus, aku dahulu seorang tukang batu dan mencari nafkah dengan tanganku. Yesus, pulihkanlah kesehatanku sehingga aku tidak harus mengemis dengan hina untuk makananku. Dia meminta pertolongan kepada Yesus, tapi menariknya alasannya begitu luar biasa. Dia tidak mau mengemis dengan malu untuk mendapatkan sesuap nasi, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan belas kasihan orang. Dia mau bekerja dengan tangan baru dia hidup, dia makan dan lain sebagainya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Orang sakit saja masih berpikir bagaimana bisa bekerja, menghasilkan uang supaya kebutuhannya tercukupi. Tapi aneh, orang sehat banyak pemalas berpikir bagaimana mengemis supaya dapat uang. Mari kita belajar rajin bekerja. Kalau orang sakit, saya memberikan contoh kepada kita bahwa harus bekerja dengan tangan baru mendapatkan makan. Itu berarti kita yang sehat, kita yang normal bekerja dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan makanan. Dia katakan, saya malu mengemis. Hari ini banyak orang tidak malu mengemis. Ya, kalau yang cacat itu beda cerita ya. Tapi ada yang sehat juga memanfaatkan kebaikan orang, kemurahan orang. Pura-pura jadi cacat supaya bisa mengemis karena tidak mau bekerja. Saudara, ini pelajaran bagi kita. Kalau orang sakit saja masih pikir tentang kerja, bagaimana bekerja, bagaimana mencari nafkah. Lalu kita semua bagaimana? Kemudian kita bisa lihat hal menarik dari orang sakit ini adalah dia ada di rumah ibadah.
Biasanya Yesus menyembuhkan orang itu, Yesus menemukan orang itu di pinggir jalan, berpas-pasan dengan orang itu di jalan, orang itu ada duduk di jalan dalam keadaan sakit. Tapi orang yang sakit satu ini, dia ada di rumah ibadat pada saat itu, dan Yesus juga ada di situ. Sakit tapi masih datang gereja. Yang sehat pemalas tidur di rumah. Itu yang terjadi Bapak Ibu ya. Hari-hari ini banyak orang lebih suka tidur di rumah saja, bilang alasan ini dan itu. Tapi di sini orang sakit ini, dia masih pergi ke rumah ibadat dan beribadah. Matthew Henry berkata begini, pada hari Sabat Kristus masuk ke rumah ibadat. Perhatikanlah, setiap kali kita berdoa, kita beroleh kesempatan, sudah menjadi kewajiban kita untuk menguduskan hari Sabat dalam perhitungan ibadah. Pada hari Sabat harus ada pertemuan kudus, dan janganlah tempat ibadah itu kosong tanpa alasan yang benar. Ya, kursi-kursi kita masih banyak yang kosong, tapi tidak ada alasan kenapa kursi itu kosong. Tapi Matthew Henry menasihatkan bahwa setiap Sabat atau setiap minggu itu kita punya pertemuan kudus dengan Allah dalam beribadah seperti ini. Kalau kita punya pertemuan kudus seperti itu dengan Allah dalam beribadah seperti ini, masa kita hanya mau tidur-tidur di rumah padahal kita tidak sakit, padahal kita sehat, bahkan pergi rekreasi pada jam-jam di mana kebaktian itu berlangsung. Itu yang bisa kita lihat dari orang sakit ini. Yang kedua terakhir adalah Yesus menyembuhkan orang yang sakit ini. Kembali di dalam ayat yang ke-13, lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Saudara, kita perhatikan bahwa dalam teks paralel yang lain, Yesus memberikan dua perintah kepada orang sakit ini. Yang di sini Matius catat itu perintah yang kedua, tapi yang pertama itu belum. Lalu perintah yang pertama yang Yesus perintahkan kepada orang sakit ini apa? Di dalam Markus pasal 3 ayat 3, kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangan itu, mari berdirilah di tengah. Jadi hal pertama ketika mereka mempertanyakan tentang orang sakit itu, pertama yang Yesus lakukan adalah Yesus memerintahkan orang sakit itu supaya berdiri di tengah. Kumpulan ibadah itu ada banyak orang, dan Yesus mau supaya orang itu maju berdiri di tengah, dan itu bisa dilihat oleh semua orang. Pertanyaannya, mengapa Yesus suruh dia berdiri di depan? Mengapa Yesus suruh dia berdiri di tengah dan dilihat oleh semua orang? Kita lihat komentar dari William Barclay. Ia menyuruh orang itu bangkit dan keluar dari tempatnya dan berdiri di tempat yang biasa dilihat oleh semua orang. Barangkali Yesus melakukan hal ini karena dua alasan. Pertama, sangat mungkin Yesus ingin untuk terakhir kalinya membangkitkan rasa simpati orang terhadap orang ini dengan memperlihatkan keadaannya yang cacat itu kepada semua orang. Jadi menurut William Barclay, Yesus kasih orang ini di tempat di depan dan dilihat semua orang. Yesus mau supaya sekalipun ada pertanyaan itu, sekarang ini orang sakit, dia butuh pertolongan. Semua yang lihat di situ, apakah kalian berbelas kasih terhadap orang ini atau sonde? Dan yang kedua, hampir pasti bahwa Yesus ingin mengambil langkah sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun yang tidak melihat dia. Yesus mau semua orang melihat dan tahu bahwa orang itu benar-benar sakit, bukan saja akal daripada ahli Taurat atau imam kepala untuk bertanya, tapi sebenarnya orang itu tidak benar-benar sakit. Dia sakit berdiri depan, dan Yesus mau ada kebelas kasihan dari semua orang terhadap orang yang sakit dan membutuhkan pertolongan untuk sembuh, atau lebih taat untuk tidak menolong pada hari Sabat. Kemudian Yesus melanjutkan di dalam teks kita. Ketika ada berdiri itu, Yesus lalu mengatakan, menyuruh dia untuk mengulurkan tangan, dan Yesus memulihkan orang itu. Dengan perkataan, dengan firman, Yesus menyembuhkan tangan orang
yang sakit itu, tangan kanan yang sakit itu disembuhkan oleh Yesus. Dan Matius katakan di bagian terakhir dari ayat 13, maka pulihlah tangan itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Tadinya satu bermasalah, satu normal, tapi Yesus betul-betul memulihkan. Ini mujizat langsung dari Yesus. Dan tangan yang mati itu menjadi normal seperti tangan yang lain. Ya, Yesus sangat berbelas kasih terhadap orang yang lemah, terhadap orang yang sakit. Kita punya Yesus itu luar biasa ya. Hari ini Bapak Ibu, boleh kita renungkan perjalanan hidup kita sampai hari ini. Bukankah Yesus itu terlalu luar biasa dalam kisah-kisah pelayanannya. Dia betul-betul berbelas kasih terhadap orang yang sakit, terhadap orang yang lemah, terhadap orang yang tidak berdaya. Dan sebagaimana yang Yesus katakan, yang adalah nats pembimbing kita, Matius pasal 12 ayat 7. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Dan ada kalimat lanjutan dari ayat yang ke-7 itu, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Konteks daripada teks itu adalah tentang murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Itu konteks sebelum dari bacaan kita. Itu murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Dan apakah mereka memetik gandum untuk mengisi perut yang lapar ini adalah suatu kesalahan dan perlu mendapatkan hukuman? Ini kata-kata Yesus. Dan ayat ini, kata-kata Yesus ini juga berlaku pada konteks sesudah teks bacaan kita. Apakah dengan Yesus menyembuhkan orang yang membutuhkan pertolongan yang sakit ini juga dia bersalah dan dia harus dihukum? Jawabannya tidak. Mereka tidak bersalah dan karena itu tidak layak mendapat hukuman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita juga berbelas kasih seperti Yesus atau tidak? Berbelas kasih bukan hanya ada di perasaan dan pikiran saja, tetapi berbelas kasih harus nyata dalam perbuatan kita. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Jangan hanya menjadi orang Kristen di mulut saja, tetapi juga orang Kristen di dalam sikap dan tindakan nyata kita. Banyak sekali kita berbelas kasih, tapi itu sebatas sampai di pikiran, di perasaan saja, tetapi tidak ditindakan. Yesus mau mengajarkan kepada kita berbelas kasih, bukan sebatas di mulut saja, menolong orang, bukan sebatas di mulut saja, di perasaan saja, tetapi harus juga di dalam tindakan nyata. Komentar yang bagus dari William Barclay. Bagi Yesus agama adalah pelayanan. Agama berarti mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Ritus menjadi tidak relevan dibanding dengan kasih yang dinyatakan dalam tindakan. Sahabat kami, saudara kami, Tuhan kami, seperti apa kiranya peribadahan kepadamu? Bukan nama, bukan bentuk, dan bukan ritual, tetapi cukup mengikut engkau. Bagi Yesus yang terpenting di dunia ini bukan melakukan ritus secara tepat, tetapi memberi jawab secara spontan atas seruan orang-orang yang membutuhkan. Ya, hari ini di dalam teks Sabat atau belas kasihan, dan Yesus menjawab belas kasihan. Konteks Sabat di sini adalah tentang menolong orang yang membutuhkan. Apakah itu tidak diperbolehkan? Yesus katakan diperbolehkan. Berarti antara Sabat, konteks antara Sabat dan belas kasihan, Yesus mengutamakan belas kasihan. Orang itu perlu ditolong, segera ditolong dan harus ditolong. Yesus sudah berbelas kasih, melakukan perbuatan yang baik sepanjang pelayanannya. Para rasul mengikuti itu, dan gereja Tuhan, orang-orang percaya, kita juga diajarkan untuk kita harus berbuat baik, rajin berbuat baik, bukan hanya pada hari-hari lain, tetapi juga pada hari Minggu ketika kita datang beribadah. Mungkin ada orang yang kita temui di jalan yang membutuhkan pertolongan. Maukah kita singgah sebentar 1-2 menit dan menolong orang tersebut, baru melanjutkan perjalanan ke gereja?
harus berbuat baik. Dan memang orang-orang percaya dalam hidup kita, setiap kita, mari lakukan perbuatan baik, rajin melakukan perbuatan baik. Sepanjang kita masih hidup di dunia ini, mari lakukan perbuatan baik kepada Allah. Tapi ada awasan. Apa awasannya? Perhatikan supaya perbuatan baik yang kita lakukan dengan semangat, bukan dengan tujuan supaya selamat. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Saya katakan mari berbuat baik, ayo berbuat baik. Jangan sampai Bapak Ibu pikir bahwa yang dikatakan berbuat baik ini dengan tujuan supaya selamat. Tidak. Kalau saudara berbuat baik dengan tujuan supaya selamat, justru saudara pasti binasa. Kalau begitu, untuk selamat cukup beriman saja kepada Yesus. Percaya saja kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk mendapatkan keselamatan. Dan setelah itu barulah berbuat baik. Berbuat baik kita sebanyak-banyak mungkin. Mengapa? Itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah, karena kita telah memperoleh keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi saya katakan mari berbuat baik bersama-sama. Jangan landaskan perbuatan baik itu dengan tujuan supaya selamat. Berbuat baiklah kalau saudara sudah selamat, sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, baru berbuat baik. Tapi kalau belum sungguh-sungguh percaya Yesus, tidak usah berbuat baik. Karena berbuat baik pun tidak ada nilai apa-apa di hadapan Tuhan. Mari yang sudah percaya kepada Yesus, rajinlah berbuat baik sepanjang kita masih hidup. Dan biarlah kita menjadi berkat bagi banyak orang di mana saja kita pergi dan kita berada. Yang belum percaya kepada Yesus, percaya dulu kepada Yesus, baru melakukan perbuatan baik. Saudara terkasih, seorang penyanyi rohani Kristen, yang baru saja meninggal, Melita Sidabutar, banyak dari kita yang tahu. Dia punya lagu rohani yang begitu terkenal dan lagunya sangat memberkati banyak orang. Minggu yang berjalan ini dia dipanggil, meninggal. Dan luar biasa, media menayangkan, menyiarkan, memberitakan itu dengan luar biasa. Menunjukkan kesaksian-kesaksian hidupnya, imannya kepada Yesus Kristus. Luar biasa. Dia hidup 23 tahun dan Tuhan panggil dia. Hidup yang singkat, tapi dia berbuat baik. Dengan apa? Dengan lagu-lagunya memberkati banyak orang. Kita yang mengikuti dia dan tahu lagu-lagunya, lagu-lagunya sangat memberkati banyak orang. Dia sudah pergi, tapi lagu-lagunya memberkati banyak orang. Perbuatan baik yang dia lakukan dan memberkati orang lain melalui lagu-lagunya. Bagaimana dengan kita, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa yang kita lakukan? Perbuatan baik apa yang kita lakukan dalam hidup kita yang menjadi berkat bagi orang lain, yang mempermuliakan nama Tuhan? Dan ketika Tuhan memanggil kita, ada banyak orang yang sudah diberkati melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Maukah kita melakukan itu? Mari rajin, tekun dan setia berbuat baik selagi ada waktu dan kesempatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan dengan segala keterbatasan yang ada. Tapi hamba berdoa kepadamu, kiranya 1-2 hal poin penting yang sekiranya Tuhan izinkan itu tertanam di dalam hati, pikiran kami semua. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menolong akan kehidupan kami. Bagaimana kami hidup di dunia ini. Bagaimana kami berbuat baik, berbuah bagi Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain. Kami tidak mengabaikan ibadah Sabat itu. Tetapi juga kami harus menolong orang yang memang membutuhkan. Sekalipun itu dalam hal Sabat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan mari menolong kami. Tuhan mari memberkati kami semua. Pimpin kami Tuhan dan berkati kami supaya kehidupan kami dari hari ke hari sungguh kami dapat melakukan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Teladan yang Tuhan Yesus ajarkan, biarlah itu juga kami hidupi dalam perjalanan hidup kami sebagai orang-orang percaya di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
di dalam nama Yesus. Amin.